Kebakaran lahan terus terjadi di wilayah Tanah Bumbu. 7 warga asal Tiongkok ditahan pihak imigrasi Banjarmasin di Bandara Syamsuddinor saat akan berangkat menuju Jakarta. Puluhan rumah warga di 2 kecamatan di Kabupaten Banjar rusak diterjang angin puting beliung. Inilah rangkaian peristiwa yang terjadi selama sepekan dalam Kalsel sepekan. Kebakaran lahan terus terjadi di wilayah Tanah Bumbu. Kali ini terjadi di kawasan Desa Sungai Cukal, Kecamatan Satui. Kebakaran lahan melanda semak belukar dan kebun milik warga di kawasan Desa Sungai Cukal, Kecamatan Satui, dan sangat dekat pemukiman warga. Padang ilalang dan semak yang kering membuat api dengan cepat merambat dan membakar lahan seluas sekitar lebih 5 hektar, termasuk kebun pisang milik seorang warga setempat bernama Bahtiar. Untuk memadamkan api yang dengan cepat merambat, warga setempat dibantu anggota TNI AD dan polisi menggunakan alat seperlunya seperti ranting pohon yang dipukulkan ke api yang sedang menyala. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Tanah Bumbu yang dibantu 1 unit mobil milik TNI AD yang diperlengkapi tong air. Atas keterangan warga setempat, pihak Polsek Satui mengamankan ketua rukun tetangga atau RT setempat, Mas Rani, yang diduga melakukan pembakaran lahan yang kemudian tak bisa ia kendalikan. Pihak Polsek Satui pun membawa ketua RT untuk dimintai keterangan. Dari Tanah Bumbu, Budi Ismanto Herianto, Metro TV, Kalsel. Komando Distrik Militer Kodim 1010 Rantau beserta pemerintah daerah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan mengumpulkan semua perusahaan yang mempunyai lahan perkebunan untuk membuat kanal. Pertemuan para perwakilan perusahaan perkebunan ini dilakukan di Pendopo Balahendang, pemerintah daerah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Pertemuan ini diharapkan akan dapat mengurangi kebakaran lahan dan hutan, khususnya daerah perkebunan. Sesuai arahan Pak Presiden melalui penyampaian Panglima TNI di Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah, jadi seluruh Dandim yang wilayahnya terkena asap agar bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki HPA maupun HGU untuk membangun blocking kanal sebagai salah satu upaya meminimalisir penyebaran titik api dan asap. Dengan adanya pembuatan kanal di lokasi perusahaan, jika terjadi kebakaran lahan akan dapat menampung air, sehingga kalau terjadi kebakaran lahan dan hutan dapat ditanggulangi dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan. Dari Kabupaten Tapin, Budi Ismanto dan Ahmad Juriansyah, Metro TV, Kalsel. Kebakaran posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang semula berada di Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, kini bergeser lokasi ke halaman Makam Pahlawan Bumi Tuntung, Pandang Pelaihari. Bergesernya lokasi posko BPBD daerah ini karena tingkat kebakaran lahan di Kecamatan Bati-Bati sudah mulai menurun. Pertimbangan bergesernya keberadaan posko BPBD ini agar lebih mendekati wilayah Kota Pelaihari. Sebab ancaman kebakaran lahan mulai terlihat di wilayah kota, utamanya di kawasan pemukiman warga dan tidak menutup kemungkinan pada lahan kosong. Nah, sementara ini pulang terlihat di sekitar Pelaihari itu justru meningkat. Justru meningkat. Sehingga kita pindah untuk memperpendek jarak jadinya. Kita pindah ke sekitar yang saat ini terindikasi lebih rawan dibandingkan di Bati-Bati.
Kendati demikian, untuk wilayah Kecamatan Bati-Bati yang dinilai rawan akan kebakaran lahan, pelayanan pemadaman api juga tetap seperti biasa dilakukan. Dalam penanganan pemadaman api di lahan, BPBD juga mendapat bantuan dari pemadam kebakaran swasta yang ada di Kota Pleikhari. Dari Kabupaten Tanah Laut, Budi Ismanto dan Basuki Rahmat, Metro TV, Kalsel. 2 dari 3 buah kapal Republik Indonesia atau KRI milik Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal Republik Indonesia atau KRI yang disiagakan di Banjarmasin ini dipersiapkan guna seandainya ada proses evakuasi bagi masyarakat korban bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah dan Selatan. Kedatangan kapal ini sempat tertunda beberapa jam lantaran surutnya arus alur Barito. Kapal Republik Indonesia Banda Aceh ini akhirnya bisa merapat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tidak hanya KRI Banda Aceh, 1 KRI lainnya yakni Teluk Jakarta juga merapat, termasuk 1 buah KRI apung dengan fasilitas rumah sakit yakni KRI Dr. Suharsono. Perintah yang diberikan ke kami secepatnya untuk tiba di Banjarmasin karena pangkalan yang mungkin untuk kami masuk yang paling dekat dengan wilayah yang terpapar asap adalah Banjarmasin. Nah, kemudian kami berangkat dari Jakarta kemarin hari Jumat sore dengan membawa personil dari Batalion Kesehatan dan Batalion Pekangnya Kostrad, juga ada Batalion Pekpal dari Marinir. Gerakan berikutnya adalah kita akan melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. Akan dikemanakan ini Angkatan Laut atau TNI ini yang sudah menyiapkan peralatan kesehatan. Nah, ini yang tahu kan pemerintah daerah. Karena sampai sekarang ini kan seperti kita tahu bersama, tempat pengungsian juga setahu saya juga belum ditentukan di mana. Itu pemerintah 2 provinsi. Ya, yang jelas kita bantu di sini Kalsel Teng. Kalau memang saran kita kan sebaiknya memang di sini di Kalsel yang secara asap kita lebih sedikit daripada di Kalteng. Jadi kalau toh dibawa ke sini kan mereka lebih segar. Siaganya 3 kapal Republik Indonesia atau KRI yang semuanya mengangkut ratusan personil TNI seperti personil Kostrad, Marinir, serta peralatan kesehatan dipersiapkan guna proses evakuasi korban kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah dan Selatan. Dari Banjarmasin, Budi Ismanto dan Ahmad Juriansyah, Metro TV, Kalsel. 7 warga asal Tiongkok ditahan pihak imigrasi Banjarmasin di Bandara Syamsuddinor saat akan berangkat menuju Jakarta. Sejak bersiaga mulai dari hari Senin 26 Oktober lalu di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kapal Republik Indonesia atau KRI Dr. Suharso menerima masyarakat atau warga yang menjadi korban bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Menurut Kepala Rumah Sakit Kapal Republik Indonesia KRI Dr. Suharso, Letkol Laut Jan Arif Kadarman, semua warga yang memeriksakan diri hanya menjalani rawat jalan. Namun 1 warga dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih intensif. Memang yang masuk itu rata-rata anak-anak pasiennya. Kebetulan kondisinya yang masih termasuk yang ringan, jadi ditangani sebentar, istirahat di kapal sebentar dan sudah bisa kembali lagi. Ada 1 yang berat memang, jadi akhirnya kami rujuk ke rumah sakit kulit. KRI yang mempunyai fasilitas rumah sakit apung ini telah menerima 16 warga yang kebanyakan anak-anak dan memeriksakan diri dengan berbagai keluhan akibat bencana kabut asap. Dari Banjarmasin, Budi Ismanto dan Ahmad Juriansyah, Metro TV, Kalsel. Tujuh warga negara asing asal Tiongkok ini ditahan oleh pihak imigrasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan di Bandara Syamsuddinor saat ingin berangkat menuju Jakarta. Ketujuh WNA ilegal ini terpaksa diamankan oleh pihak imigrasi karena tidak dilengkapi dokumen atau paspor. Saat diperiksa, ketujuh WNA ilegal ini tidak dapat menunjukkan paspor, tetapi hanya dapat menunjukkan foto paspor melalui handphone mereka masing-masing.
Ketujuh WNA ilegal ini saat diperiksa mengaku hanya sebagai wisatawan. Penangkapan itu maghrib ya, karena ada informasi dari masyarakat, ya kan, terhadap 7 orang itu, ya kita untuk antisipasi, Mas. Kita ke TKP, ya kan, bahwa benar orang tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap ketujuh WNA ilegal tersebut. Pihaknya juga akan mendalami cara masuknya WNA ilegal ini masuk ke Kalimantan. Dari Kota Banjarbaru, Budi Ismanto, Hasbullah, Metro TV, Kalsel. Lantaran membawa muatan kayu ulin dalam bentuk plat tanpa disertai dokumen yang sah, jajaran Reskrim Polres Tanah Laut Kalimantan Selatan mengamankan 2 bus minibus ini saat melintasi jalan raya di Kelurahan Saranghalang. Pemilik kayu yang sekaligus supir mobil masing-masing yakni Gusrom, warga Jalan Raya Transmigrasi Dusun Desa Sukadamai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan Nukman, warga Jalan Pusara, Kelurahan Playhari, harus berurusan dengan aparat kepolisian. Penangkapan 2 minibus syarat kayu ini merupakan hasil operasi Pekat Intan 2. Pengangkutan kayu menggunakan mobil minibus EPV merupakan modus lama untuk mengelabui petugas. Sebab minibus acap kali digunakan untuk angkutan orang. Pada saat itu kami melakukan operasi, ada 2 kendaraan, jadi waktunya tidak bersamaan. Yang pertama kita mendapat mobil EPV warna merah, setelah itu sekian jam kemudian kita mendapatkan kendaraan lagi dengan jenis yang sama, Suzuki EPV warna silver, dengan modus yang sama. Dari Kabupaten Tanah Laut, Budi Ismanto dan Basuki Rahmat, Metro TV, Kalsel. Pihak Polisi Kehutanan dan personil Polres Tanah Laut Kalimantan Selatan melakukan perburuan terhadap seekor beruang madu yang sudah masuk ke pemukiman Komplek Perumahan Gagas Permai. Kemunculan beruang madu ini dilihat pertama kali saat berada di Taman Kijang Mas Playhari. Diduga karena hutan habis terbakar, sehingga beruang madu betina ini pun lantas masuk ke komplek perumahan. Perburuan beruang madu ini juga melibatkan anjing milik warga guna mendeteksi keberadaan beruang lantaran lokasi perburuan penuh dengan semak belukar. Untuk menghindari amukan beruang tersebut, terpaksa ditembak oleh anggota Polhut dan Polres yang sudah sejak 6 jam berburu beruang tersebut. Beruang pun menjadi tontonan warga setelah tidak bernyawa lagi dan beruang selanjutnya dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Banjarbaru oleh pihak Polhut guna divisum. Kalau kita kan sudah tahu keganasan beruang itu kayak apa gitu. Mungkin kalau seandainya ketemu manusia ya berakibat fatal lah gitu lah. Karena beruang ini kayaknya itu mungkin kenanya kada ada lagi makanan di tempat, lalu keluar sementara memasuki ke daerah perumahan penduduk. Temuan beruang madu yang masuk pemukiman cukup menjadi tontonan warga. Sejumlah pihak sangat menyayangkan atas kematian beruang ini, padahal setidaknya cukup ditembak bius. Dari Kabupaten Tanah Laut, Budi Ismanto dan Basuki Rahmat, Metro TV, Kalsel. Mobil kepresidenan yang disiapkan jika Presiden Jokowi berkunjung ke Kalimantan Selatan jadi ajang foto bagi masyarakat setempat. Tetaplah di Kalsel sepekan. Puluhan rumah warga yang berada di 2 kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, rusak parah akibat diterjang angin puting beliung yang terjadi Rabu malam pekan lalu. Amukan puting beliung terjadi di 4 desa, yakni Tambangan, Desa Pematang Banua Anyar, Munggu Raya, serta Desa Melayu Ilir. Kerusakan terparah yang terjadi akibat terjangan angin puting beliung ini sendiri terjadi di Desa Banua Anyar yang kebanyakan warganya bermukim di pinggiran sawah. Menurut keterangan warga, hantaman angin puting beliung terjadi berbarengan dengan hujan deras yang terjadi untuk pertama kalinya di Kabupaten Banjar yang tak pernah terjadi dalam 5 bulan terakhir.
Akibat kerasnya terjangan puting beliung, sejumlah atap rumah warga terbang, terbawa angin hingga mencapai puluhan meter. Beruntung musibah puting beliung yang terjadi kurang dari 15 menit ini tidak memakan korban jiwa. Namun warga yang rumahnya rusak parah terpaksa harus mengungsi ke rumah tetangga maupun kerabat yang lepas dari hantaman angin puting beliung. Dari Kabupaten Banjar, Budi Ismanto Hasbullah, Metro TV, Kalsel. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu 31 Oktober 2015 lalu ternyata juga disiapkan penyambutannya di Kalimantan Selatan. Menurut Komandan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Bencana Asap akibat kebakaran lahan dan hutan Provinsi Kalimantan Selatan yang juga Danrem 101 Antasari, Kolonel Infantri Muhammad Abduras, siaganya pasukan pengamanan ini dilakukan sewaktu-waktu apabila Presiden Jokowi merubah rencana perjalanan dinasnya. Dalam perencanaan dari protokol kepresidenan bahwa tujuan Presiden atau Pak Joko Widodo adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Karena kita ketahui bersama memang biasanya kondisinya beda dengan Kalimantan Selatan. Kalau memang pesawat bisa mendarat di sana, langsung beliau ke sana. Kalau memang tidak bisa, karena kabut, visibility-nya terbatas, akan mendarat di Banjarmasin sini. Baru dari Banjarmasin sini juga direncanakan akan ke beberapa tempat, kemudian baru menggunakan kendaraan darat menuju ke Kalimantan Tengah. Itu memang rencananya. Di Bandara Syamsuddin-Nor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mulai sejak pagi berbagai persiapan telah dilakukan. Salah satunya mempersiapkan mobil kepresidenan serta mobil lainnya. Tidak hanya itu saja, pasukan pengamanan Presiden, Pas Pamres, beserta instansi keamanan lainnya seperti TNI hingga Polri pun disiagakan. Dari Banjarbaru, Budi Ismanto dan Ahmad Juriansyah, Metro TV, Kalsel. Meskipun kedatangan Presiden Jokowi ke Kalimantan hanya mengunjungi Kalimantan Tengah, tetap saja persiapan demi persiapan dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Salah satunya mempersiapkan 1 buah mobil kepresidenan. Bahkan adanya mobil berwarna hitam dengan pengamanan canggih ini jadi ajang foto bagi masyarakat setempat. Warga mengabadikan diri dengan berlatar belakang mobil hitam yang bertuliskan Indonesia 1. Beberapa warga mengabadikan diri untuk berfoto, mulai dari supir yang disiapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hingga perwira menengah atau perwira utama, baik dari institusi Tentara Republik Indonesia hingga Kepolisian Republik Indonesia. Maklum saja, adanya mobil kepresidenan ini merupakan salah satu kejadian langka dan tidak sering terjadi, sehingga sayang untuk dilewatkan. Dari Banjarbaru, Budi Ismanto dan Ahmad Juriansyah, Metro TV, Kalsel. Masyarakat di Desa Gunung Melati, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, kini patut berbangga. Pasalnya telah hadir gedung olahraga di desa tersebut. Keberadaan gedung olahraga di Desa Gunung Melati diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Tanah Laut Sukamta pada Sabtu malam 31 Oktober pekan lalu di Desa Gunung Melati. Sarana gedung olahraga bulu tangkis yang memiliki 2 buah lapangan bertanding tersebut diberi nama Yoga Sport. Gedung olahraga bulu tangkis tersebut selanjutnya menjadi harapan besar agar dapat terlahir atlet-atlet bulu tangkis andalan Kabupaten Tanah Laut. Untuk kedepannya melalui pembinaan yang baik dapat membawa nama harum daerah. Gedung bulu tangkis ini di Desa Gunung Melati ini kita bangun memang untuk meningkatkan bibit-bibit kita, bibit-bibit muda remaja kita yang ada di Kabupaten Tanah Laut umumnya, khususnya di Kecamatan Batu Ampar, Desa Gunung Melati ini, sehingga ke depan bibit-bibit muda ini bisa bermain tentunya di mewakili Tanah Laut di kancah provinsi maupun nanti kancah nasional. Harapan kami seperti itu. Sementara itu, KONI Tanah Laut terus berupaya meningkatkan prestasi atlet-atlet olahraga dan sejalan dengan hadirnya gedung olahraga Yoga Sport. Menjadi harapan besar bagi KONI Tala untuk dapat meningkatkan prestasi olahraga. Kami berharap ini menjadi stimulus ya, menjadi perangsang sehingga kawan-kawan atlet untuk berlatih, media untuk berlatih ini semakin terbuka lebar, yang pada gilirannya kami berharap bisa meningkatkan prestasi olahraga. Selain itu, mudah-mudahan dengan adanya gedung yang baru ini, nanti
masyarakat bisa menjadikan olahraga ini sebagai lifestyle ya. Jadi sebagai gaya hidup, menjadikan kita semua nanti semakin sehat, semakin cerdas, menjadikan ekonomi semakin baik. Pada peresmian Gedung Olahraga Yoga Sport juga disuguhkan hiburan kesenian wayang kulit semalam suntuk bagi masyarakat Desa Gunung Melati dan sekitarnya dari grup wayang kulit Desa Gunung Melati sendiri. Dari Kabupaten Tanah Laut, Budi Ismanto dan Basuki Rahmat, Metro TV, Kalsel. Kepengurusan Federasi Karate di Indonesia atau FORKI, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, masa bakti 2015 sampai 2019 dilantik Sabtu pekan lalu. Kepengurusan FORKI Kabupaten Tanah Laut diketuai oleh Kapten Suparno dan pelantikan kepengurusan ini dilakukan Ketua FORKI Kalimantan Selatan, Marudut Tambu Bolon di Gedung Sarantang Saruntung Pelaihari. Ketua FORKI Tanah Laut, Kapten Suparno, dalam kesempatan itu meminta kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Tanah Laut agar bisa menyiapkan adanya dana abadi. Dana tersebut untuk keperluan kegiatan FORKI. Di samping itu, tidak semata hanya FORKI, namun sejumlah pengcap-pengcap lainnya sehingga jika ada kegiatan, pengcap di bawah naungan KONI dapat berjalan. Selama ini setiap kegiatan, pengcap selalu kebingungan mencari dana. Kalau ngajar biasanya pulang 1:30 kan. 1:30 pulang saya harus latihan fisik dulu sendiri, kemudian sore saya latihan bareng sama tim. Kalau sendiri saya latihan di Pertasi kadang. Sendiri latihan fisik, naik turun tangga dan lain-lain. Pulang saya latihan sama tim lagi yang lain. Karena ini untuk persiapan prapon, saya dikarantinakan di Banjarbaru. Jadi ini izin sementara aja untuk mengikuti pelantikan. Tidak saja hanya seorang atlet karate, ia juga seorang guru yang mengajar penjaskes di SDN Saranghalang di Kecamatan Pelaihari yang telah lulus S1 tahun 2008 lalu, jurusan Pendidikan Olahraga Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. FORKI Tanah Laut berharap bertolaknya Sepriadi Inatokan dapat membawa hasil yang memuaskan dan mengharumkan nama daerah. Dari Tanah Laut, Budi Ismanto dan Basuki Rahmat, Metro TV, Kalsel. Ratusan crosser mengikuti Kejurnas Grass Track Regional 3 Kalimantan di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Lebih dari 100 starter dan 70 crosser berdatangan dari berbagai wilayah di Kalteng, Kaltim, dan Kalsel ke Stasiun Kemuning di Kota Baru, Kalsel. Kedatangan para crosser tersebut untuk mengikuti Kejurnas Grass Track yang digelar berbagai kelas selama 2 hari dari Sabtu hingga Minggu pekan lalu. Panitia penyelenggara Kejurnas Grass Track itu adalah Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kalsel bekerja sama dengan beberapa sponsor terutama BKW Peduli. Event Kejurnas tersebut menyediakan dana pembinaan sebesar jutaan rupiah bagi para pemenang dan hadiah lomba berupa sepeda motor. Pada Kejurnas itu juga memperlombakan kelas 65 cc dan kelas mini moto yang diikuti para crosser usia di bawah 13 tahun. Keluar sebagai pemenang di kelas mini moto adalah Gusti Mahendra dari Sungai Danau Tanah Bumbu. Dari Kota Baru, Budi Ismanto, Imi Surya Putra, Metro TV, Kalsel.